Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai materi dinamika pendidikan inklusif bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, saya akan mengenalkan lebih dulu anggota kelompok saya. Di sini saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada Aufi Aryani Ari, kemudian yang kedua ada Dea Sapira, dan saya sendiri Fitriana Khalisa. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendetail, ada baiknya kita mengetahui juga apa sih pokok bahasan dan subtopik yang akan dibahas di sini. Subtopik yang akan dibahas di sini yang pertama ada inklusi sebagai sebuah proses, kemudian yang kedua ada inklusi sebagai identifikasi dan penghilang hambatan, kemudian yang ketiga ada inklusi sebagai kehadiran, partisipasi dan pencapaian semua siswa, dan yang keempat terakhir ada inklusi sebagai pemberi perhatian khusus terhadap kelompok anak yang rentan terhadap diskriminasi. Nah, berdasarkan subtopik tersebut, bisa kita ketahui tujuan dari kita membahas materi ini, yaitu yang pertama juga untuk mengetahui apa sih inklusi sebagai sebuah proses itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui apa sih maksud dari inklusi sebagai identifikasi dan penghilang hambatan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa itu inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui inklusi sebagai pemberian perhatian khusus terhadap anak atau kelompok anak yang rentan terhadap diskriminasi. Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak masuk, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Di sini banyak pendapat berbeda-beda mengenai pengertian inklusif. Mengingat inklusif adalah istilah baru dalam masyarakat kita untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai inklusi sebagai identifikasi dan penghilang hambatan. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu apa istilah identifikasi. Nah, istilah identifikasi ini secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukenali. Nah, istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seseorang, baik itu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Nah, setelah kita lakukan identifikasi, dapat kita ketahui bahwa kondisi seorang anak ini apakah pertumbuhan dan perkembangannya itu mengalami kelainan atau tidak. Apabila mengalami kelainan, dapat diketahui pula apakah anak tersebut tergolong tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan identifikasi ini sifatnya masih sederhana dan tujuannya itu lebih menekankan pada menemukan apakah seorang anak ini tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan. Nah, pelaksanaan identifikasi ini biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat atau sering berhubungan dengan anak, contohnya seperti orang tuanya sendiri, pengasuhnya, guru, dan pihak lainnya yang terkait dengannya. Nah, setelah dilakukan identifikasi, langkah selanjutnya yang sering disebut dengan asesmen. Nah, bila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, neurolog, ortopedagogi, terapis, dan tenaga ahli lainnya. Adanya pendidikan kebutuhan khusus untuk para anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, pendidikan kebutuhan khusus ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi prevensi, yaitu usaha untuk mencegah timbulnya hambatan belajar. Yang kedua ada fungsi intervensi, yaitu menangani hambatan belajar yang dialami oleh seorang anak. Dan yang ketiga yaitu fungsi kompensasi, yaitu menggantikan sesuatu yang tidak ada atau yang hilang dengan sesuatu yang masih dimiliki. Anak berkebutuhan khusus ini dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani.
Hal inilah yang menjadikan anak berkebutuhan khusus ini sering dikucilkan atau termarginalkan dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain, bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Oleh karena itu, kehadiran sekolah inklusi ini merupakan salah satu upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus sekolah. Dengan adanya sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal. Kehadiran sekolah inklusif ini juga tidak hanya untuk mewujudkan pendidikan non-diskriminasi, tetapi juga menegaskan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Senada dengan hal itu, dipertegas lagi nih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 bahwa jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya yaitu inklusi sebagai partisipasi. Nah, pendidikan inklusif yang kini berjalan belum terrealisasi secara maksimal. Masyarakat pun belum memahami mengenai paradigma pendidikan inklusif sehingga tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Nah, partisipasi masyarakat ini padahal merupakan komponen yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dan adanya kemandirian menentukan berjalannya kebijakan sekolah inklusif. Karena dalam sekolah inklusif dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pengajar di kelas untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai adanya perbedaan. Para pendidik dalam mengembangkan kurikulum ini perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan peserta didiknya. Nah, kurikulum yang digunakan sekolah inklusif ini tentu tidak hanya kurikulum umum atau reguler. Bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif seharusnya menggunakan kurikulum khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik di anak berkebutuhan khusus. Nah, kurikulum khusus ini yang seharusnya ada di sekolah-sekolah inklusif dimaksud sampai sekarang belum ada. Kemudian pemerintah mengembangkan model modifikasi kurikulum untuk sekolah inklusif berbasis kebutuhan individual peserta didik. Nah, diharapkan dapat mengisi kekosongan kurikulum khusus di sekolah reguler serta mengatasi hambatan implementasi pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan diskriminasi. Di negara kita tercinta ini, kebutuhan khusus sudah menjadi perhatian oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan karena semakin banyak anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan bahkan diskriminasi oleh orang sekitar dan bahkan masyarakat. Padahal hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yaitu tentang penyandang cacat. Disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Sekolah inklusi merupakan solusi akan permasalahan tersebut. Sekolah inklusi juga bukan sekedar sekolah yang menerapkan konsep penyetaraan terhadap semua manusia dan memperoleh pendidikan, akan tetapi juga membutuhkan pengaturan yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Pengaturan yang ramah ini sangat membantu untuk mendorong kemajuan perkembangan penerapan pendidikan inklusi di sekolah, di mana para anak penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan dan motivasi, sehingga mampu mendorong mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Maka komponen yang paling utama yang dibutuhkan sekolah adalah sebuah keramahan. Sikap guru terhadap pendidikan inklusi juga merupakan gambaran yang positif, serta komitmen guru dalam mengembangkan anak berkebutuhan khusus yang menjadi tanggung jawab guru, dan juga menggambarkan sejauh mana anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah. Melalui sikap positif dari guru, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam bidang pendidikan untuk belajar bersama teman sebayanya, dan lebih mendapatkan keuntungan pendidikan semaksimal mungkin. Partisipasi masyarakat juga menentukan berjalannya kebijakan sekolah inklusi ini, karena dalam sekolah inklusi ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pengajar di sekolah, yaitu untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
Nerissa merupakan kebanggaan dan harapan bagi Ninda. Ia terdiagnosa memiliki hambatan autisme. Gangguan perkembangan ini melibatkan masalah berperilaku pada Nerissa. Ia kerap mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, persepsi, motorik, maupun perkembangan sosial. Hal ini selalu membuat Ninda khawatir. Akankah Nerissa bisa menjalani kehidupan yang normal? Bagaimana masa depan Nerissa nantinya? Karenanya, Ninda berkomitmen untuk memberikan segalanya yang terbaik bagi Nerissa dalam hal kasih sayang, dukungan, dan pendidikan. Beberapa sekolah yang mereka kunjungi menolak Nerissa sebagai siswinya. Ia berbeda dengan anak lainnya, begitu kata mereka. Namun, Ninda tetap tegar dan tak pernah berputus asa demi masa depan Nerissa. Ia bertanya dan mencari rekomendasi ke sana kemari. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah sekolah inklusif di website. Sekolah inklusif yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang ramah untuk mengembangkan potensi masing-masing anak. Tempat yang sangat cocok bagi si kecil Nerissa. Ninda pun mendaftarkan Nerissa ke sekolah inklusif tersebut. Sekolah tersebut langsung menerima Nerissa dengan tangan terbuka. Sebagai permulaan, proses identifikasi dan asesmen untuk menemukan hambatan dan kemampuan awal siswa guna mengetahui baseline anak. Beberapa tahapan identifikasi dan asesmen yang meliputi aspek emosi perilaku, aspek okupasi, aspek bicara, aspek akademik. Hasil dari aspek-aspek tersebut lantas didiskusikan pada sebuah case conference oleh para terapis dan guru yang akan terlibat dalam proses belajar mengajar Nerissa. Case conference dilakukan untuk mengumpulkan data dari beberapa asesor guna memperoleh kesimpulan yang sama mengenai kemampuan anak dan menentukan program pembelajaran serta program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Baiklah, saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.